disuruh kubur dari kapal. Kemudian apa lagi? Ayo, siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita Nabi Nuh? Membuat kapal besar, oke? Iya, membuat kapal besar. Ada lagi? Oke, Nabi Nuh. Apa? Oke, bagus. Ada lagi? Di dalam kapal Nabi itu ada hewan. Oke, ada lagi? Apa lagi? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Oke, bagus. Sudah? 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 Hah? Oke, mulai ceritanya. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang kedua setelah Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama diutus oleh Allah kepada kaumnya, ya. Kepada kaumnya yang bernama Bani Rasim. Apa? Bani Rasim. Diangkat menjadi nabi tahun 360 ke 3630 sebelum Masehi. Apa ini sih? Nah, berdakwah selama 5 abad, kurang lebih 5 abad. Jadi Nabi Nuh itu hidup selama 950 tahun. Hampir 1 abad beliau hidup di dunia dan berdakwah kurang lebih 5 abad. 500 tahun. Bisa dengarkan Ibu? Oke. Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaum yang mana mereka adalah orang-orang golongan pertama yang menyembah berhala. Jadi ternyata pada masa Nabi Adam itu belum ada orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian juga pada masa Nabi Idris belum ada orang yang penyimpangan akidah. Orang hanya percaya Allah itu, Tuhan itu Allah. Belum ada penyimpangan akidah. Tapi ketika pada masa Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh diutus menjadi rasul? Karena pada masa Nabi Nuh telah terjadi penyimpangan berupa penyembah berhala. Mereka membuat patung-patung yang awalnya hanya mereka lihat saja. Ya, mereka lihat karena patung-patung itu diinspirasi dari orang-orang soleh pada masa itu. Mereka pertama hanya melihat saja. Tapi iblis yang ikut turun ke bumi bersama Nabi Adam ternyata selalu berusaha menggoda manusia sampai akhirnya iblis itu berkata kepada kaum Nabi Nuh, "Wahai, bagaimana kalau kita membuat patung ini dan membawa patung ini ke rumah kalian dan kalian menyembahnya?" Jadi ini adalah tipu daya iblis yang berusaha untuk apa? Untuk agar manusia tergoda tidak menyembah Allah. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya berdakwah pagi, siang, malam. Dia berdakwah untuk menyeru, "Wahai umat manusia, janganlah engkau
bebal. Kemudian tongkol, nggak mau dengar, ya, nggak mau mendengarkan suara Nabi Nuh aja nggak mau didengarkan, apalagi dakwahnya. Karena apa? Pengikut Nabi Nuh itu, ya, selama 950 tahun Nabi Nuh hidup dan 5 abad berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam hanya memiliki pengikut 80 orang saja. Bayangkan, berapa tahun loh? 500 tahun. 500 tahun Nabi Nuh punya pengikut 80 orang saja. 80 orang, bukan 80.000. 80 orang. Ya. Satu hari berapa tahun? 1 tahun berapa hari, nak? 1 tahun 360 hari. Ya. Berarti 500 tahun dikali 360 berapa tuh? Banyak kan? Tapi Nabi Nuh alaihissalam hanya bisa mendapatkan pengikut yang mau beriman kepada Allah 80 orang saja. Saking bebalnya, saking nakalnya, saking tidak mau mendengarnya umat Nabi. 80 orang ini rata-rata mereka adalah pekerja keras, pekerja kasar, buruh, kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap mereka itu jelek, tidak mampu, ya. Nabi Nuh alaihissalam dia bukan seorang yang paling kaya pada masanya, ya kan? Tidak pula seorang raja pada masanya, tapi dia adalah yang disebut dengan Abdus Syakur, orang yang terkenal dengan sebutan Abdus Syakur. Apa dia? Hamba yang paling bersyukur. Hamba yang paling bersyukur. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Nuh menjadi seorang rasul karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham sampai di sini? Masih lanjut? Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah kepada umatnya yang bebal tadi, yang tidak mau mendengar. Kenapa? Mereka tidak mau disamakan oleh 80 orang ini. Orang-orang yang membangkang itu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya banyak harta, banyak kekuasaan. Tapi rata-rata pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang yang lemah. Lalu apa kata pembangkang itu? Orang yang tidak mau ikut satu orang aja. Tadi udah ada yang permisi. Bagaimana dia bilang? Ya, orang-orang yang tidak mau ikut serta itu mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, jika kau ingin kami ikut, maka tinggalkanlah 80 orang itu. Kami tidak mau disamakan dengan orang-orang lemah, tidak mau disamakan dengan orang-orang miskin. Jika kau ingin kami ikut ajaranmu menyembah Allah, maka tinggalkan kaummu yang 80 orang. Oh, tidak bisa, kata Nabi Nuh. Karena mereka adalah orang yang menemani perjalanan dakwahku. Ya? Walaupun dijanjikan dengan harta, dengan kekuasaan, Nabi Nuh tetap tidak mampu. Karena Nabi Nuh adalah hamba yang taat kepada Allah dan orang yang setia kawan. Kalian juga kalau misalnya berkawan, si Akila misalnya banyak duitnya, sering ngasih jajan, kawan yang ini, yang dia sulit tak mau berkawan. Jangan begitu. Sampai akhirnya umat Nabi Nuh yang pembangkang itu, ya, menantang. Siapa yang ditantangnya?
Ya, manusia yang dia diciptakan Allah malah menantang Allah. Saking dia tergodanya dengan syaitan. Syaitan itu adalah makhluk Allah yang paling durhaka kepada Allah. Dia yang bertugas menggoda kita. Ya, wahai Nabi Nuh, suruh Tuhanmu untuk mengirimkan bencana kepada kami. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka dan mengatakan, baiklah Nuh, aku akan mengirimkan kepadamu banjir yang sangat besar, maka bersiap-siaplah untuk membuat sebuah kapal atau bahtera yang besar. Bahtera itu, kapal itu bukan serta-merta langsung jadi kapal. Tidak. Pokoknya ditumbuhkan dulu. Nah, ditanam dulu pohonnya, ditunggu sampai besar, barulah kayunya digunakan untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal besar. Kapal yang sangat besar. Setelah itu, akhirnya setelah kayu terkumpul, Nabi Nuh segera membuat bahtera tersebut. Ya, apa kata Allah? Apa kata Allah? Masukkanlah ke dalam kapal itu binatang yang berpasang-pasangan. Nah, misalnya apa? Sapi, perempuan jantan betina, gajah jantan betina, kemudian ular jantan betina, pokoknya sepasang-sepasang. Ya. Jadi masuklah di kapal itu orang-orang binatang-binatang yang berpasang-pasangan, kemudian pengikut Nabi Nuh yang 80 orang tadi. Nah, ada tidak yang ingat bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki seorang anak yang ternyata dia tidak beriman kepada Allah? Siapa namanya? Ya, kan? Nah, anak Nabi Nuh bukan hanya Kanan, tapi ada 4 orang. Ya, yang juga dia masuk ke dalam kapal. Jadi yang durhaka itu, yang tidak beriman kepada Allah bernama Kanan alaihi Kanan. Oke, paham sampai di sini? Lalu mereka masuk ke dalam kapal, ya. Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajak anaknya, wahai Kanan, ikutlah bersamaku. Tapi apa kata Kanan? Tidak ayah, aku akan mendaki gunung yang tinggi sehingga aku selamat dari banjir ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh umat pembangkang itu bersama anak Nabi Nuh alaihissalam, juga istrinya yang durhaka. Jadi apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Kita harus menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, kita harus mengimani adanya Allah dan juga Rasul Allah. Nah, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Karena ketika kita tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan bencana kepada kita. Apa tadi yang didatangkan oleh Nabi kepada umat Nabi Nuh? Banjir besar. Akhirnya umat Nabi Nuh lah yang selamat, yang naik pada kapal tersebut. Paham sampai di sini? Kalian kok buku ininya enggak? Enggak?